kita lanjut lagi Mas, kenapa tidak setuju? Ya, Amerika mereka bilang gagal setelah 25 tahun gitu loh. Jadi tadi kan ada dopamin, norepinefrin, ada oksitosin dan ada serotonin. Jadi dopamin itu membuat orang itu jadi fokus pada satu titik. Kalau mereka sudah menikah, melakukan hubungan intim, itu mereka akan fokus pada pasangannya. Ya. Jadi akhirnya gini, mau istrinya gendut kayak mau istrinya ada telat di sini gede banget gitu loh. Jadi dopamin ada apa sih pleasure chemical Terbalik gitu. bentar, mau suaminya gendut kek, suaminya jelek kayak gitu dong. Selalu Tapi cenderung istri. Kalau sudah menikah cenderung karena istri. hubungan seksual itu berdua loh, perempuan dan laki-laki. Ada yang protes. Oke. Jadi Terus gini. kemudian Perempuan selalu dijadikan apa objek yang sangat menyenangkan gitu kan. Oke, terus kemudian sorry. katakanlah salah satu pasangannya sudah mulai tidak oke gitu wajahnya ya. Oh iya, Iya. kedengarannya menarik. Udah mulai Oke. bau minyak angin lah pokoknya. Terus kemudian Mas, Seru banget saya ketemu dengan dua orang pasangan suami istri gitu. Istrinya gendut banget gitu loh, udah kayak bawa-bawa drum gitu loh. Udah kayak dapat door prize gitu ya. Iya. Tapi istrinya juga nggak cantik-cantik amat, tapi mereka jangan tinggalkan aku ya sayang, jangan tinggalkan aku. Jadi oksitosin itu melekatkan hubungan antara suami dan istri gitu. Kalau ada image-nya, kalau ada orangnya, misalnya ini suami, ini istri gitu loh. Kalau ada orangnya itu melekatkan dan meminimalisir kekurangan-kekurangan. Sama sebenarnya prinsipnya berhubungan intim dengan melihat pornografi sama. Tapi sayangnya dopaminnya itu jadi gini. Kalau misalnya berhubungan intim kan ada orangnya. Iya. Kalau Iya. misalnya ngeliat pornografi begitu kontennya dimatikan ada nggak? nggak ada. Itu kayak gini. Nggak ada. Bahwa saya kasih ini nih handphone gitu loh, canggih banget gitu loh. Udah jangan liatin aja ya. Katanya dikasih gitu loh. Jadi bohongan. Akhirnya orang tuh merasa merana, terus merasa kesepian gitu loh. Jadi fokusnya bukan ke istrinya lagi dan nanti Tapi kepada fantasi dia tentang yang fantasi. tidak ada tadi yang karena sudah tadi hilang image dari karena ingatannya. norepinefrin itu Oke. ya. Akhirnya seringkali banyak nih yang masuk ke ruang praktek itu gue udah gak suka sama istri gue. Dia berusaha untuk itu ya, buka-buka gitu lagi nyuci, buka-buka menyingkapkan roknya dengan sengaja. supaya- Mungkin dia mau merangsang gue. Iya. Padahal gue gue nggak terangsang sama sekali kayak gerbong pisang aja. Bayangkan ya kalau para wanita yang jadi istri digituin gimana? Sakit hati lah Sakit hati pastinya ya. banget gitu. Fokusnya kan jadinya bukan ini Ke ya. ke yang tidak terlihat lagi di pandangan mata tapi Benar. tertanam dalam ingatan gitu ya. Oh, jadi tidak boleh. Jadi ingat ya, pornografi itu tidak boleh. Tidak boleh walaupun oleh suami istri, apalagi oleh yang belum kawin. Dan Teh, ini juga ada mengenai pornografi ini kita juga ada celtum Teh. Oh iya ya. Celtukan 1 menit ala Michel seperti biasa dengan goresan-goresannya. Kali ini juga bertema tentang bagaimana sih mengenai pornografi ini. Ini dia celtum kita. Celetukan 1 menit. Selamat pagi pemirsa cerita hati. Kembali lagi di Celtum. Cerita 1 menit ala Mice. Pornografi sekarang udah ada di mana-mana ya. Bahkan bukan cuman pornografi. Seperti gambar Mice ini nih, namanya porno aksi. Jalan-jalan pakai baju yang terlalu terbuka. Saya punya komik ya tentang pornografi ini ya. Ya sebenarnya ya pornografinya sih bukan praktek ya, tapi tampilan. Ini beberapa hari yang lalu saya sempat terima SMS begini nih. Pemirsa juga pasti pernah terima ini nih, SMS kayak gini. Jual kacamata tembus pandang. Fungsi terlihat polos, transparan untuk segala jenis kain atau pakaian dan benda tertentu. Tapi di zaman keterbukaan sekarang ini kayaknya nggak perlu kacamata tembus pandang lagi deh. Gimana tanggapannya nih Teh Desi? Iya. Kata Mbak Uges langsung bilang, tuh kan gambarnya perempuan lagi deh. Berarti itu bukan buktinya yang banyak melakukan itu laki-laki. Kalau gambarnya laki-laki kan berarti yang banyak melakukan perempuan. Sebenarnya kan di era yang terbuka sekali sekarang ini, kita melihat pornografi itu bukan hanya gambar yang terlihat atau orang yang terlihat loh. Iya. Tapi namanya subliminal. Pornografi juga banyak, itu bawah sadar pornografi. Misalnya ada iklan rokok yang menunjukkan kejantanan. Dan gambarnya kalau diperhatikan banget gitu, itu gambarnya alat kelamin laki-laki yang dengan orang begini gitu. Jadi dengan secara subliminal, secara bawah sadar, orang yang merokok itu merasa dia jantan.
gitu. Jadi pornografi itu nggak selalu kelihatan dengan nggak usah beli kacamata tembus pandang, bener Mecha. Melihat begini saja film yang diulang-ulang, bahkan iklan yang diulang-ulang juga punya tagline yang biasanya agak-agak menyerempet ke seksualitas yang membuat orang jadi terpicu untuk makan atau menggunakan produk tertentu. Nah, keterbukaan era terbuka ini yang bahaya. Kalau tidak kita guide anak-anak kita, bahkan sekarang saya ada satu kasus baru-baru ini seorang ibu marah besar, ini kesalahannya adalah marah besar dan membanting telepon di depan anaknya karena anaknya dikasih lihat video porno sama pekerja rumah tangga. Jadi mbak di rumah yang ngasih, dan selalu ya kasus-kasus pelecehan seksual atau pornografi gitu dikenalnya dari orang-orang terdekat biasanya. Kemudian setelah dilihat ternyata gambarnya gitu, dan anak-anak komentarnya karena tidak tahu pornografi itu yang mana dan seksual itu seperti apa, dia bilang, wih sadis, kejam gitu ya. Jadi komentarnya nggak nyambung kalau buat kita kan. Jadi kalau ditanya juga gitu lah, yang masa kita mau tanya pernah lihat yang sadis-sadis kan nggak? Buat dia itu sadis, saling menyakiti buat dia. Kemudian ibunya lihat dan itu reaksinya, makanya tadi dibilang sama Mas Hilman, tarik napas, harus tenang, karena dia langsung telepon saya, saya marah sekali gitu karena pekerja rumah tangga saya kasih dia lihat, sementara saya sekolahkan dia di sekolah bagus, yang cari pekerja rumah tangga juga khusus satu orang satu, tapi justru mendapatkan gambar seperti itu. Nah, reaksi si ibu ini yang tadi ya, menjadikan teman anak itu jangan dijadikan objek gitu, ya kan, objek yang salah. Sama lah kayak kita kalau suami kenapa-napa terus kita nyalahin suami kan nggak enak, kita disalahin juga nggak enak. Ke anak juga gitu, gaya komunikasinya kan. Sama orang yang sudah kecanduan, kayak tadi itu yang sampai ngumpetin di kantong itu udah kecanduan. Itu kalau saya tadi bukan kecanduan, ketahuan. Oh iya, iya. Salah satu trik yang bisa kita lakukan jadi orang tua nih, letakkan semua alat-alat komunikasi dan teknologi itu bukan hanya laptop dan handphone ya, tapi juga TV dan lain-lain itu di ruang umum, di ruang keluarga ya kan. Jadi tidak ada celah kalau dia mau sendirian dan asik nonton gitu. Kan kita malah biasanya malah kita siapin video itu buat nonton. Sekarang malah ada TV yang TV-nya bisa smart TV, yang dia bisa buka internet, pilih-pilih segala macam. Kalau ada di ruang umum kita bisa langsung ngobrol seperti itu. Iya. Kadang saya juga kasih kebebasan misalnya kepada anak angkat saya untuk buka YouTube misalnya. Wah, itu kan tinggal buka, carinya kartun tapi keluarnya apa gitu. Dan gimana sih yang harus dilakukan oleh orang tua, atau apa yang harus dilakukan oleh orang tua pada saat misalnya udah kebablasan anaknya menjadi adiksi terhadap situs-situs pornografi? Selain satu ini ya, kita akan rekap ya Mas Hilman ya. Tetap bersama kami di sini di Cerita Hati, karena setiap cerita berkesan di hati.